Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis error pada uji indrawi dan cara mengatasinya. Error. Ya, karena kamera saya nggak begitu bagus, lebih baik saya stop video saja. Ya. Baiklah, um, berbagai jenis error pada uji indrawi dan cara mengatasinya. Kalau pengujian itu kan ada dua tipe, yaitu pengujian objektif menggunakan alat dan pengujian subjektif menggunakan responden atau panelis. Kalau pengujian objektif menggunakan alat, jadi sampel kita berikan ke alat gitu ya, baik itu alatnya misalnya timbangan atau kemudian alat apapun gitu ya. Kemudian kita berikan ke alat, kemudian alat itu menunjukkan angka misalnya. Maka secara objektif alat itu dapat menunjukkan berapakah beratnya, berat dari sampel kita misalnya. Kemudian kalau ada alat namanya moisture tester atau alat mengukur kadar air. Kalau sampel kita letakkan pada moisture tester, kemudian alatnya kita hidupkan, nanti moisture tester akan memberikan angka digital kepada kita sehingga kita bisa tahu kadar airnya berapa. Nah itu pengukuran secara objektif menggunakan alat. Errornya bisa jadi disebabkan karena alatnya belum mengalami kalibrasi atau ada setrumannya yang keliru atau yang disebabkan karena alatnya ya. Nah, pada pengujian yang subjektif alias pengujian menggunakan perasaan, contohnya pada uji indrawi dapat juga terjadi error. Ya. Yang error siapa? Panelisnya tentu saja ya. Nah, pada penjelasan materi ini saya akan membahas mengenai berbagai macam error yang mungkin muncul pada pengujian indrawi dan cara mengatasinya. Kenapa sih harus diatasi? Karena yang mau kita ukur itu kan sampel. Sampelnya kita pengen tahu profil sensorinya bagaimana. Kalau panelisnya sebagai pengukur itu error, maka data yang muncul boleh jadi juga bukan data yang sebenarnya yang menggambarkan profil dari sampel. Pengetahuan mengenai error ini menjadi penting karena kita hendak mengukur penerimaan atau karakteristik sensoris dari sampel dengan panelis sebagai pengukurnya. Makanya pengukuran sensoris biasanya dilakukan pada banyak orang agar nanti kalau misalnya ada data yang kemungkinan error, maka data itu atau hasil pengukuran dari panelis ini bisa di-delete gitu ya. Kan minimal ada 25 untuk uji kesukaan. Nah, makanya biasanya saya minta mahasiswa untuk mengukur minimal 30. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan 5 orang tuh datanya nggak bisa dipakai, tuh bisa kita delete datanya. Jadi semakin banyak, panelis akan semakin baik untuk mengurangi error. Mengurangi kemungkinan error. Nah, error merupakan penyimpangan hasil yang hasil yang muncul itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Yang dapat terjadi karena panelisnya mengalami sesuatu. Ya. Error ini dapat terjadi karena pengujian kita pengujian subjektif, pakai perasaan, coba dirasa-rasa gitu ya. Teksturnya bagaimana? Pakai lidah, pakai langit-langit mulut, pakai bibir dan seterusnya, pakai mata untuk melihat warnanya. Misalnya gini, kita membuat formulasi sambal gitu ya. Formulasi A itu misalnya mengandung capsaicin yang konsentrasinya itu rendah. Tapi karena warnanya itu sangat merah, boleh jadi si panelis akan mempersepsikan bahwa tingkat kepedasannya itu lebih tinggi daripada yang sebenarnya karena ada error di dalam pikiran ya, error logika ya, yang mempersepsikan bahwa kalau semakin merah maka semakin pedas. Padahal sebenarnya konsentrasinya rendah. Hal ini bisa menyebabkan ketidaktepatan pengukuran sehingga si panelis ini misalnya panelisnya tidak suka pedas gitu. Sehingga formulasi sambal yang capsaicinnya rendah seharusnya tingkat kesukaannya tinggi kan. Tapi gara-gara si panelis ini error, dia mengukur tingkat kepedasannya rendah gara-gara dia mengira tingkat kepedasannya lebih tinggi daripada kepedasan yang sesungguhnya. Atau sebaliknya, misalnya gini, di sampel yang lain misalnya brownies X gitu.
Di pikiran panelis itu sudah ada persepsi bahwa kalau brownies warnanya lebih gelap itu lebih manis. Padahal sebenarnya brownies X itu berwarna lebih gelap karena ada penambahan sayuran hijau dalam formulasinya. Dan panelis mempersepsikan bahwa X karena warnanya lebih gelap ya, itu lebih manis daripada Y, padahal sebenarnya kadar gulanya sama. Di sini sebenarnya kita juga bisa memanipulasi penerimaan sensoris dengan memanipulasi warnanya dari formulasinya. Jadi misalnya dengan diberi sayuran hijau atau sayuran berwarna merah gitu ya, sehingga warnanya lebih gelap, sehingga asumsi panelis itu menjadi lebih manis misalnya seperti itu. Tetapi pada pembahasan mengenai error ini kita berusaha untuk menghindari error sehingga panelis memberikan penilaian sesuai dengan kenyataannya. Penyimpangan dapat terjadi karena satu, kondisinya panelis emang lagi error ya. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan si panelis ini error, nanti akan kita bahas. Yang kedua, disebabkan karena kondisi sampelnya. Jadi bisa karena panelisnya, bisa karena sampelnya. Sampelnya kenapa sih kok bisa bikin error? Yang pertama kenampakannya. Jadi ada kenampakan sampel yang dapat menyebabkan mispersepsi dari si panelis. Yang kedua, penerangan yang digunakan atau lampu. Sehingga misalnya warna lampunya itu kekuningan, itu menyebabkan sampelnya menjadi lebih berwarna kekuningan. Oleh karena itu di dalam booth atau tempat pengujian sensoris biasanya lampu yang digunakan adalah lampu putih, berwarna putih, sehingga tidak menyebabkan perubahan warna pada sampel. Yang ketiga, sampelnya kenapa sih? Sampelnya, urutannya sampel itu salah. Jadi si preparator atau si peneliti itu mengurutkan sampelnya salah, sehingga justru menyebabkan error. Yang keempat, jumlah sampelnya terlalu banyak. Bayangkan kalau Anda harus menguji 10 sampel dengan pengujian yang masing-masing sampel itu pengujiannya 5. Jadi harus 50 kali menguji. Gila kan? Jadi jumlah sampelnya terlalu banyak. Menguji rasa, aroma, warna, tekstur, keseluruhan ya, ada 5 jenis pengujian, tapi sampelnya ada 10, jadi ada 50 pengujiannya. Jumlah sampelnya terlalu banyak. Ini juga bisa menyebabkan error. Error, faktor-faktor yang menyebabkan error apakah dia? Yang pertama adalah faktor psikologis. Jadi faktor psikologis dari si panelis, yang kedua adalah faktor penyajiannya, yang ketiga adalah faktor fisiologis yang disebabkan karena si sampel. Jadi ada 3, psikologis dari panelisnya, yang kedua bagaimana sampel disajikan, yang ketiga adalah faktor fisiologis dari sampelnya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Faktor psikologis itu ada 8. Jadi ada 8 jenis error yang disebabkan karena faktor psikologis. Ekspektasi, konvergen, habituasi, stimulus, logika, sugesti, halo, efek, dan motivasi. Anda tidak perlu menghafalkan karena nanti Anda kan ujiannya juga open kan. Nanti saya akan memberikan studi kasus, lalu Anda akan menganalisis di manakah faktor yang menyebabkan error. Gitu ya. Jadi Anda tidak perlu menghafalkan, tapi perlu memahami masing-masingnya. Yang pertama ekspektasi. Misalnya Anda ketemu dengan yang cewek ya, ketemu sama cowok ganteng, ekspektasinya oke nih cowok. Nah, mungkin seperti itu ya, ada ekspektasi yang disebabkan karena tampangnya, padahal boleh jadi dia penjahat, pembunuh gitu. Enggak ya. Kemudian ekspektasi ini disebabkan karena adanya informasi awal yang diketahui oleh panelis yang memicu si panelis memiliki opini sebelum melakukan pengujian. Terutama pada uji threshold. Nah, kemarin kita udah bahas tentang threshold ya. Jadi misalnya si panelis sudah memperkirakan, oh ini sampelnya beda nih. Jadi ada kemungkinan si ini lebih tinggi daripada yang ini. Jadi pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh panelis itu membuat kita beropini. Misalnya tadi ya, atau ada cowok ngeliat cewek cantik, bening gitu ya, cewek ini baik padahal belum tentu ya. Jadi ekspektasi, kita berekspektasi itu dapat menyebabkan error. Cara mengatasinya adalah sampel dibuat seragam, penataannya seragam, wadahnya seragam, kemudian diberi kode 3 digit ya yang membuat panelis tidak bisa mengetahui ini sampel sebenarnya urutannya kayak gimana sih, karena penamaannya hanya kode 3 digit agar tidak ada ekspektasi apapun dari panelis. Kemudian pada beberapa pengujian, cara pembuatan sampel juga harus dirahasiakan. Formulasinya tidak diberitahukan. Jadi misalnya
eee, ada pengujian sari kedelai hitam misalnya ya. Jadi si peneliti hanya menyampaikan kepada panelis, "Kami akan melakukan pengujian sari kedelai hitam, Anda akan menguji tingkat kesukaannya." Gitu. Tapi kemudian tidak diberitahukan formulasinya, apakah diberi gula merah kah, atau diberi stevia kah, atau diberi pemanis rendah kalori atau apa, atau diberikan, formulasi apa, itu tidak diberitahukan. Jadi hanya diberitahu sesedikit mungkin informasi tentang sampel. Itu agar tidak ada ekspektasi dari panelis. Yang kedua, error konvergen. Konvergen itu apa sih? Jadi panelis memberi penilaian yang lebih baik atau lebih buruk kepada sampel yang sedang diuji ini gara-gara sampel yang diuji sebelumnya. Jadi misalnya sampel pertama tuh nggak enak, kemudian dia udah berekspektasi, udah ngira tuh bahwa sampel yang setelahnya itu juga tidak enak misalnya. Atau sebaliknya, sampelnya yang pertama tuh enak banget, kesukaannya segini gitu, tingkat kesukaannya tinggi. Oh berarti sampel setelahnya juga bakalan enak nih, gitu. Nah, itu membuat error sehingga masing-masing sampel harus diuji tersendiri. Cara mengatasinya adalah penyajian sampel harus diacak, jadi tidak boleh berurutan agar apa ya, panelis itu tidak memberikan penilaian lebih baik atau lebih buruk gara-gara sampel sebelumnya. Dan kemudian diberi pengetahuan kepada panelis bahwa ini sampelnya diacak gitu. Yang ketiga, habituasi. Karena jadi error ini disebabkan karena panelis itu memberi respon yang sama pada rangsangan yang berbeda. Jadi misalnya yang pertama kadar gulanya 1%. Kemudian sampel kedua misalnya kadar gulanya karena diacak ya kadar gulanya 3%. Tapi kemudian karena apa ya, masih ada sisa sampel yang sebelumnya, maka kemudian indera dari si panelis sudah terbiasa. Jadi sekalipun rangsangannya meningkat dari 1% ke 3%, tapi respon dia sama. Gitu. Nah, cara mengatasinya adalah penyajian sampel itu benar-benar harus diacak, kemudian panelis harus tahu bagaimana cara menetralisir palate atau menetralisir lidahnya. Menetralisir mulutnya dengan cara minum air, kemudian makan cracker yang netral, jadi bukan cracker manis, kemudian minum air lagi dikumur, kemudian menunggu sampai kemudian mengicipi sampel berikutnya untuk menghindari error habituasi. Jadi misalnya mau mengukur kesukaan sampel 1, sampel 2, sampel 3, itu mereka masing-masing mengukur sampel itu tersendiri gitu ya. Sampel 1 ya sampel 1, nggak ada hubungannya dengan sampel 2 gitu. Kemudian yang berikutnya adalah error stimulus. Error stimulus disebabkan karena perbedaan wadah sampel atau perbedaan kenampakan sampel. Cara mengatasinya adalah menyeragamkan wadah atau menyeragamkan penampilan sampel, kecuali sifat yang diuji. Jadi misalnya ada pengujian sirup, di sini Anda bisa melihat gambarnya ya, pengujian sirup dengan formulasi yang berbeda. Karena formulasinya beda, tentu warnanya juga beda. Jadi ada yang pakai beet, ada yang pakai labu, ada yang satunya pakai ubi misalnya gitu ya. Kemudian ada yang pakai sayur. Nah, memang yang diuji adalah tingkat kesukaan terhadap warnanya. Sehingga hal-hal lainnya harus seragam. Misalnya wadahnya seragam, ketinggian sampelnya seragam, pokoknya hal-hal di luar faktor yang diuji itu harus seragam, gitu. Sehingga tidak ada hal yang menstimulasi panelis dalam melakukan penilaian. Jadi misalnya, oh wadahnya beda nih, misalnya wadah yang lebih lebar. Hal ini wadah yang lebih lebar menstimulasi panelis untuk memberi penilaian yang berbeda dibandingkan yang wadahnya lebih kecil misalnya. Itu kan error stimulus yang disebabkan karena penampilan sampel berbeda di luar faktor yang diuji. Gitu. Yang berikutnya adalah error logika dan ini sulit banget untuk kita kita menghindari. Jadi pengujian sensoris itu harus fokus banget agar kita betul-betul menilai si sampelnya itu for what it is gitu.
apa adanya gitu ya. Error logika itu disebabkan karena beberapa faktor yang saling berkaitan dalam pikirannya panelis sehingga panelis memberi penilaian sesuai logikanya. Misalnya nih, sebagian buah itu kan kalau misalnya makin masak, warna daging buahnya akan berubah misalnya makin gelap atau teksturnya makin lunak gitu ya. Kemudian kita menilai buah yang lain itu sesuai dengan logika itu. Gitu. Misalnya pisang, warnanya akan semakin coklat. Semakin matang, semakin coklat. Tapi kemudian kita diminta untuk menilai jus jeruk. Jus jeruk ini tingkat kematangannya berbeda tapi kan warnanya sama. Jadi jeruk itu mau tingkat kematangannya berapapun warnanya kan sama. Nah, di dalam pikiran kita udah ada logika dulu, oh ini warnanya cerah berarti jeruknya ini masih muda misalnya gitu. Nah, jadi ada atribut sensoris yang berkaitan di dalam pikiran panelis. Kemudian misalnya kita berpikiran atau berlogika bahwa kalau sampel jus itu gulanya ditambahi, kan bisa terjadi reaksi Maillard ya. Oh, berarti warnanya semakin coklat. Berarti jus yang warnanya semakin keruh ini kadar gulanya semakin tinggi berarti semakin manis. Bisa jadi loh kita berpikiran seperti itu sehingga ada atribut sensoris yang saling berkaitan dan membuat kita tuh berlogika pada si sampel. Nah, makanya kalau melakukan pengujian sensoris itu kita harus fokus pada parameternya. Jadi nggak usah pakai logikanya dulu, pakai perasaan. Oh, gitu ya. Jadi dapat terjadi error berdasarkan logika panelis. Kemudian ada juga faktor psikologis yang disebut halo effect. Jadi panelis memberi kesannya itu kesannya umum aja. Dari suatu produk atau satu nilai atribut yang mempengaruhi nilai atribut sensoris yang lain. Jadi misalnya atribut tekstural mempengaruhi atribut rasa atau warna mempengaruhi atribut rasa gitu. Misalnya makin merah warnanya berarti makin manis. Itu saling berkaitan. Jadi terjadi pada pengujian beberapa atribut sensoris sehingga panelis memberikan kesan yang umum berdasarkan kesan umum dia pada si sampel ini. Oh, ini warnanya merah, oh kental, oh berarti dia manis. Jadi kesannya itu umum gitu, berdasarkan penilaiannya secara umum. Makanya di sini untuk menghindari halo effect, pengujian dapat dilakukan satu persatu atau per atribut tertentu dan tidak dilakukan serentak. Misalnya rasa, ya cuma rasa aja. Kita membandingkannya betul-betul berdasarkan rasanya atau kemanisannya atau kemasamannya atau kepahitannya atau apanya gitu yang mau diuji. Jadi kalau misalnya pas menguji rasa, kalau bisa kita merem gitu. Jadi menguji rasa atau menguji aroma gitu ya sambil merem. Agar kita fokus pada atribut sensoris yang hendak diuji itu tanpa terpengaruh pada warnanya. Misalnya seperti itu. Kalau kita menguji warna, kita fokus pada warnanya. Nggak usah dicium dulu, nggak usah dirasain dulu gitu. Makanya untuk menguji sensoris itu kita perlu strategi. Mana dulu nih yang mau diuji? Biasanya kalau saya pribadi itu mengujinya kenampakan dulu. Misalnya yang diuji warna, maka saya melihat warnanya dulu tanpa menguji aromanya. Kemudian jadi pengujian itu pada semua sampel pada kenampakan warnanya dulu. Suka apa enggak gitu. Atau kita mau menilai parameter warnanya itu 1 sampai 10. Makin cerah berarti angkanya makin kecil, makin gelap angkanya makin nambah misalnya gitu, pakai skala. Nah, saya ngukur warnanya dulu berdasarkan pengamatan saya pakai mata. Kemudian pengukuran yang kedua adalah pengukuran aroma. Nah, di sini saya mendekatkan sampel di dekat hidung pada jarak sekitar 1 cm dari hidung sambil merem. Jadi warnanya itu kita tidak mengukur aroma berdasarkan warnanya. Jadi ambil sampel satu sambil melek gitu ya, sambil mata terbuka. Habis itu ketika didekatkan di hidung, merem. Jadi yang dinilai itu benar-benar aromanya aja. Kemudian pada parameter rasa. Nah, di sini juga diambil, ditaruh di lidah, habis itu merem gitu. Karena saya berusaha agar tidak ada halo effect atau pengukuran yang umum berdasarkan parameter lain. Jadi parameter apa yang diuji ya itu gimana caranya nggak terpengaruh dengan parameter yang lain. Kemudian sugesti. Hal ini disebabkan karena
pendapat dari panelis lain. Jadi ketika respon dari seorang panelis mempengaruhi pendapat dari panelis yang satunya, maka pengujian sensoris dilakukan secara individu di dalam booth dan tidak boleh ada komunikasi antar panelis. Kemudian yang ketujuh, faktor psikologis yang ketujuh adalah faktor motivasi. Kalau Anda udah ngelihat sampelnya banyak, kemudian Anda tidak termotivasi, nah Anda udah malas-malasan dulu tuh, mau nguji satu persatu itu udah malas, mau konsentrasi untuk menguji per sampel udah malas dulu. Nah ini merepotkan gitu. Jadi Anda kalau misalnya setuju untuk melakukan uji sensoris, membantu orang melakukan uji sensoris meskipun itu hanya uji kesukaan ya, itu Anda harus fokus dan konsentrasi, nggak boleh males-malesan, males gitu. Kalau males nggak usah ikut sekalian, itu zolim loh kalau misalnya males-malesan udah ngeliat sampelnya banyak atau apa terus kemudian males, terus Anda tidak mengoptimalkan pengujian Anda, itu zolim loh. Bisa jadi Anda pas butuh bantuan nanti juga orang lain akan apa ya, malas-malasan juga gitu pas pengujian Anda. Mungkin orang lain si panelis nggak tahu loh kalau Anda malas-malasan, tapi kan Allah tahu. Bisa jadi loh orang lain tuh nanti hasil pengujian Anda error kalau misalnya Andanya sendiri nggak termotivasi untuk membantu secara optimal gitu. Kemudian error motivasi ini juga bisa diatasi dengan mengoptimalkan seleksi panelis ya, sehingga panelis yang terpilih itu benar-benar panelis yang memiliki motivasi tinggi. Itu tadi adalah faktor psikologis dari panelisnya. Kemudian faktor error yang kedua adalah penyajian. Ada 4 jenis error dari faktor penyajian. Yang pertama adalah kontras, tendensi ke tengah, efek terpola, dan bias posisi. Efek kontras ini ya merupakan error yang disebabkan karena penyajian sampel itu intensitas rangsangan sampel pertama itu tinggi banget. Sehingga kemudian ketika sampel yang berikutnya itu konsentrasinya lebih rendah, itu nilainya jelek banget. Jadi misalnya gini, yang pertama kadar gula dari formulasi Anda tuh sekitar 4%. Terus sampel yang kedua itu 1%. Karena bedanya tuh beda banget. Nah, bisa jadi pada sampel yang kedua, panelis akan memberikan skor yang sangat rendah akibat perbedaan jenis sampel tadi. Maka caranya adalah penyajian sampel dengan metode counterbalance. Jadi jangan sampai jelek banget antar urutan sampel gitu ya. Kemudian seimbang. Jadi misalnya kenaikan dan penurunannya itu tidak jelek, kemudian ini acak tapi juga tidak sama sekali acak dalam arti tidak sama sekali random, tapi gimana caranya agar selisih antar sampel yang bersampingan itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi tidak berurutan, tapi juga tidak terlalu jauh. Misalnya kadar gulanya 1, 2, 3, 4, 5. Anda bisa memberikan misalnya sampel pertama 2, sampel kedua itu 1. Kemudian sampel yang berikutnya 3, baru setelah itu 5 dan 4. Jadi kan itu tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi ada keseimbangan. Sehingga tidak ada efek kontras. Ya, kalau kontras itu kan sampel pertama sama sampel kedua tuh jelek banget bedanya. Atau sampel yang pertama tuh 1%, sampel yang kedua 5 gitu kan, berarti bedanya tuh tingkat kemanisannya beda banget dan itu bisa mempengaruhi pengukuran. Kemudian yang kedua, error yang kedua dari faktor penyajian adalah tendensi ke tengah. Yang terjadi ketika responnya menyimpang menuju sampel yang terletak di tengah dari satu sampel karena si panelis itu cenderung memberi nilai ke tengah. Jadi ada dua penyebabnya tendensi ke tengah itu. Jadi si panelis cenderung membandingkan antara sampel yang berada di ujung kanan dan ujung kiri itu dengan sampel yang ada di tengah. Dan yang kedua, karena si panelis cenderung memberi nilai itu di tengah-tengah. Jadi misalnya 1 sampai 5 tuh 3, misalnya 1 sampai 7 tuh ya 4 gitu, atau 1 sampai 9 gitu ya. Itu ya 5 gitu. Jadi semuanya tuh serba netral.
Ini kaitannya juga sama error motivasi. Males ya, kira-kira segini aja gitu. Nah, tendensi ke tengah. Nah, cara mengatasinya itu skala penilaian diberikan dengan angka genap, misalnya 1 sampai 6, 1 sampai 8 gitu. Terutama untuk sampel-sampel yang selisih pengukuran selisih formulasinya itu kecil. Jadi dengan angka genap. Kemudian yang berikutnya adalah efek terpola. Jadi kalau si panelis itu mencicipi sampel itu tidak berurutan, jadi misalnya nyicipi sampel itu harusnya dari kiri ke kanan secara berurutan dalam satu seri. Jadi nyicipi sampel satu dulu, selesai. Kemudian mulutnya dinetralkan, baru sampel 2, mulut dinetralkan, baru sampel 3, mulut dinetralkan, baru sampel 4, mulut dinetralkan, baru sampel 5, mulut dinetralkan. Udah, nggak boleh diulang lagi. Karena kalau misalnya diulang-ulang, maka panelis akan cenderung menggunakan semua kemungkinan yang ada untuk menemukan pola tertentu pada susunan sampel. Oh ini nih, sampel yang kayaknya paling manis. Oh ini nih yang paling enggak manis. Oh ini nih yang kayaknya menengah gitu ya. Sehingga akhirnya malah dalam pikirannya panelis itu malah membuat pola dari penyusunan sampel alih-alih melakukan pengukuran. Tugas panelis itu kan melakukan pengukuran, bukan menemukan pola. Nah, ini nih efek terpolanya. Efek terpola yang dicari, error efek terpola yang dicari oleh pikiran panelis. Maka penilaian harus dilakukan dalam satu seri dan tidak boleh diulang-ulang. Kemudian yang keempat adalah bias posisi, yaitu si panelis cenderung memilih sampel di tengah sebagai sampel yang berbeda. 1 icip, netralkan, 2 icip, netralkan, 3 icip, netralkan. Yang mana ya? Tengah aja deh. Atau ujung sebelah kiri aja deh, atau ujung sebelah kanan. Jadi dia menebak itu berdasarkan posisinya. Cara mengatasinya adalah dengan memilih panelis dengan rentang threshold yang rendah. Jadi kalau panelis kemarin udah ada pembahasan tentang thresholdnya, makin rendah threshold berarti panelis makin sensitif karena pada konsentrasi yang rendah dia sudah bisa membedakan parameter sensoris. Kemudian yang berikutnya adalah faktor fisiologis disebabkan karena si makanannya. Jadi bisa karena error tadi bisa disebabkan karena si panelisnya, bisa disebabkan karena susunan sampelnya, bisa disebabkan karena makanannya itu sendiri, karena faktor fisiologis pada makanannya. Faktor yang justru menyebabkan peningkatan skor itu ada faktor sinergi dan peningkatan atau enhancement, sedangkan yang menurunkan adalah adaptasi dan penurunan atau suppression. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sinergi. Sinergi itu sederhananya 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, tapi 3 atau malah 4. Sehingga sinergi adalah efek dari 2 senyawa yang lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan dia secara individu. Jadi kalau misalnya ya, manis, ya gula, ditambah garam. Itu rasa gurihnya menjadi 3 atau 4 gitu skornya. Padahal kalau misalnya kemanisannya 1, ya 1 aja skornya. Kemanisan yang keasinan garam sekian persen gitu skornya juga cuma 1. Tapi begitu mereka digabung, maka gula dan garam ini menyebabkan sinergi sehingga efeknya skornya menjadi 3 atau 4. Maka peneliti harus memperhitungkan kemungkinan keberadaan senyawa yang dapat menyebabkan sinergi dalam interpretasi data. Jangan-jangan ada sinergi dari beberapa senyawa. Jadi kalau Anda misalnya memperkirakan formulasi untuk sensoris tuh, nanti misalnya penilaian dari panelis itu tinggi, oh boleh jadi ada faktor sinergi. Dan ini harus dibahas. Yang berikutnya adalah enhancement atau peningkatan. Jadi satu senyawa dalam sampel dapat meningkatkan intensitas sensoris dari senyawa yang lain. Misalnya kayu manis itu dapat meningkatkan aroma dari flavor jambu pada jus jambu. Jadi jus jambu yang kalau misalnya nggak ada kayu manis itu skornya misalnya cuma 3. Tapi gara-gara dikasih kayu manis sedikit, skornya itu jadi 6.
Jadi makin kuat si flavor dari jambu ini. Dan sama, jadi peneliti harus memperhitungkan kemungkinan keberadaan enhancement ini, adanya faktor yang menyebabkan penguatan skor sensoris, dan kemudian memberikan kolom komentar, ya, kolom keterangan, agar panelis dapat memberi komentar pada sampelnya. Dan Anda sebagai panelis, sebagai calon panelis, kalau diminta untuk memberi komentar, ya Anda harus mengkomentari sampelnya itu, apakah ada penguatan aroma gitu ya. Dari jus, misalnya sampel jus atau sampel apa gitu. Apakah ada sampel yang terasa kuat pada sampel tertentu. Sehingga kemudian bisa memberikan informasi pada peneliti, oh boleh jadi ada enhancement. Dan itu bisa menyebabkan error-error dalam arti penerimaan sensorisnya nggak sesuai dengan kondisi sampel yang sebenarnya. Kemudian faktor adaptasi, yaitu penurunan atau perubahan sensitivitas panelis akibat rangsangan yang terus-menerus, akibat jumlah sampelnya itu banyak atau yang diukur itu banyak, ya. Maka cara mengatasi adaptasi ini, ya, yang menyebabkan indera perasa kita kurang responsif itu dengan cara jumlah sampelnya dibatasi atau atribut sensoris yang diuji itu dibatasi. Jadi misalnya kalau sampelnya 10, ya rasa dan warna aja. Atau kalau sampelnya apalagi kalau sampelnya 20 gitu ya, atribut sensorisnya 1 aja gitu. Pengujiannya dilakukan secara bertahap. Kemudian faktor fisiologis yang berikutnya adalah suppression. Jadi kalau adaptasi itu indera kita menjadi teradaptasi ya pada satu rangsangan tertentu, misalnya kemanisan karena sampelnya banyak manis semua gitu ya, indera kita menjadi kurang responsif pada rasa manis. Kalau suppression itu akibat suatu senyawa ya dapat mengurangi atribut sensoris, intensitas sensoris. Misalnya kalau misalnya jambu ditambahi jeruk, itu si jeruk akan mengurangi aroma atau flavor dari jambu. Gitu. Sehingga peneliti harus memperhitungkan kemungkinan adanya suppression akibat adanya interaksi dari dua senyawa, dua atau lebih senyawa di dalam sampel. Dan inilah hal-hal yang dapat menyebabkan error pada pengujian sensoris. Dan selamat mengerjakan kuis. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup. Kalau ada misalnya kurang jelas atau ada, Bu, kalau misalnya ini kayak gini, kalau misalnya kayak gini gimana, Bu? Nah, itu bisa Anda tanyakan di grup. Selamat mengerjakan kuis.